Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum bi taqwallah wa inna jannata Jamaah rahimakumullah, pagi ini dalam rangka tarhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Jadi bukan upacaranya, dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Maka kita mengkaji hadis. Selingan biasanya saya tafsir Al-Quran tematis sesekali hadis. Yang judulnya Titura, singkatan 3 tuntutan Ramadan. Hadisnya diriwayatkan yang kita kaji oleh Abul Husain. Abul Husain itu istilahnya nama bagi Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim, kakeknya juga Muslim, Al-Kusyairi An-Naisaburi. Ada yang mengatakan lahirnya 202, ada yang mengatakan 204, ada yang mengatakan 206. Saat itu belum ada akte kelahiran. Jadi kalau berbeda pendapat kapan lahirnya, belum ada akte kelahiran. Tapi wafatnya disepakati 261. Jadi kalau lahirnya 206, usianya cuma 55 tahun. Tapi karyanya besar. Kata beliau, haddatsana Yahya bin Abi Ayyub wa Qutaibah wa Ibnu Hajar. Qalu haddatsana Ismail wa huwa Ibnu Ja'far. Jadi guru yang mengajarkan hadis ini kepada Muslim ada 3, yaitu Yahya bin Ayyub, Qutaibah, dan Ibnu Hajar. Jadi Syekh Muslim menerima hadis ini dari 3 orang, Yahya, Qutaibah, dan Ibnu Hujan. Qalu, mereka mengatakan haddatsana Ismail, dari Ismail, yaitu Ibnu Hajar, an Abi Suhail, dari Abi Suhail, an abihi, dari ayahnya, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Ya, seperti biasa kalau saya mengkaji hadis dengan 7 ta, yaitu tausik, takhrij, tarikh, kemudian tashih, kemudian tahlil, sarah, takwil, dan tatbik. Jadi kalau kajian tafsir 7 ta, kajian hadis juga sama rumusannya dengan 7 ta. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah SAW qala, bersabda, idza jaa, apabila datang Ramadan, bulan Ramadan, futihat, dibukakan, abwabul jannah, pintu surga, wa gulliqat, dan dikunci, ditutup, abwabun nar, pintu neraka, wa subtidatis syayatin, dan diberogol setan. Itu dah 3 tuntutan Ramadan, yaitu buka pintu surga, tutup pintu neraka, berogol setan. Ya, terjemahnya sudah saya katakan tadi. Kemudian masih tausik, perbandingan matanya, penyusun Al-Kutubus Sab'ah. Jadi yang jadi rumusan kajian hadis itu 7 kitab Al-Kutubus Sab'ah, yaitu Ahmad,
yang 241 wafatnya, lahir 164, Bukhari 19, wafat 256, Muslim 206, kemudian Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dari 7 penyusun kitab Al-Kutubus Sab'ah, hanya 1 yang tidak meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Dawud yang wafat 275. Jadi 6 ulama penyusun kitab hadis meriwayatkannya. Ada yang redaksinya berbeda, ada juga yang sama. Ada yang meriwayatkan 2 kali, ada yang meriwayatkan 3 kali, ada pula yang lebih dari situ. Imam Ahmad meriwayatkan dengan beberapa kali, secara berulang. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dengan redaksi yang berbeda. Demikian pula An-Nasai. Bahkan ada yang panjang redaksinya, ada juga yang pendek. Redaksi masing-masing kita bisa lihat di tabel ini. Jadi nanti perbedaan macam-macam dari matan itu. Di sini ada perbandingan matan, masih di dalam tausik. Jadi ada yang qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Ada yang mengatakan pakai syahrun mubarak. Itu masih riwayat Ahmad. Ini lahir ini tahu apa, wafat ini juz 14 halaman 392 dan nomor hadis ini 6851. Kenapa nomor itu perlu? Supaya mudah Bapak dan Ibu mencari hadis di lidwa.com terjemah hadis. Kemudian ada hada Ramadan. Jadi langsung menurut riwayat Ahmad. Ini masih dari riwayat Ahmad. Ada juga yang yubashiru ashabahu qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Saya belum menemukan yang mengatakan Ramadan itu bulan suci. Saya belum menemukan hadisnya. Jadi kan sering disebut oleh kita bulan suci Ramadan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Syahrul Haram kan, kalau bulan suci itu. Sebab kalau Syahrul Haram, bulan haram itu hanya 4 dalam hadis, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi yang mengatakan bulan suci Ramadan belum saya temukan dasarnya. Yang ada di dalam hadis mah Syahrul Mubarak. Ada juga yang mengatakan Syahrul Quran. Tapi di dalam hadis ini namanya Syahrul Mubarak. Syahrul Mubarak itu oleh riwayat Ahmad disebut ini Syahrul Mubarak, yaitu yang nomor 6851 dan juga dalam 9133 qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Itu perbandingannya. Kemudian Al-Bukhari itu meriwayatkannya idza dakhala syahrul Ramadan. Jadi idza dakhala syahrul Ramadan itu pada 1766, sedangkan pada 3035 idza dakhala Ramadan. Jadi ada idza dakhala syahrul Ramadan pakai syahru, ada juga yang idza dakhala Ramadan. Sedangkan riwayat Muslim idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Dan redaksi yang kedua Muslim idza kana Ramadan. Jadi nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak mendengar para ustadz ada yang menyebut idza dakhala syahrul Ramadan, ada yang menyebut idza dakhala Ramadan, ada yang mengatakan idza jaa Ramadan, ada juga yang mengatakan idza kana Ramadan. Nah, karena redaksi dari sananya beda-beda dalam masadir asliyahnya. Bahkan riwayat At-Tirmidzi itu idza kana awwalul lailah min syahri Ramadan.
Jadi kalau menurut Imam Ghazali mah awwalul lailah, mulai dari malam pertama bulan Ramadan. Sufidatis syayatin dulu. Kemudian An-Nasai idza dakhala syahrul Ramadan, itu redaksi pertama. Kedua, idza dakhala Ramadan. Sedangkan redaksi yang 2079 atakum Ramadan. Dan An-Nasai itu sampai berapa kali dia meriwayatkan? 1, 2, 3, 4 kali. Kemudian Ibnu Majah namanya Muhammad. Idza kanat awwalul lailah. Jadi kalau Imam Tirmidzi mah idza kana awwalul lailah, kalau Ibnu Majah mah idza kanat awwalul lailah. Ini adalah mata rantainya. Terus saya bahas secara rinci. Ini guru-gurunya. Ini mata rantainya. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini ada 2, yaitu Anas bin Malik yang wafat 93 Hijriah. Ketika wafat anaknya 82, cucunya 116. Kemudian selain Anas bin Malik juga Abu Hurairah, itu yang wafat 57 Hijriah. Sedangkan tabi'innya macam-macam. Demikian pula atba' tabi'in, tadi sudah disebut masing-masing, dan tabi'ul atba'. Jadi kalau hadis itu tobakotnya 4, yaitu sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, dan tabi'ul atba'. Kemudian Abi Qutaibah dari Abi Anas dan Suhail dan seterusnya. Yang dikaji di sini tentu saja adalah riwayat yang diterima dari Abu Hurairah. Jadi sahabatnya itu dari Abu Hurairah. Pertama Yahya bin Abu Ayyub. Ini adalah riwayatnya. Beliau wafat tahun 234. Jadi ketemu dengan Imam Muslim. Sering disebut tabi'ul atba'. Qutaibah juga, karena guru Muslim seperti tadi saya katakan, yang di sini adalah hadis riwayat Muslim yang melalui jalur Abu Hurairah, jadi tidak semua diuraikan. Qutaibah dan juga Ibnu tadi. Dan yang keempat, qalu, kata 3 guru Muslim itu, qalu semuanya, yang 3 orang itu mengatakan hadatsana Ismail wa huwa Ibnu Ja'far. Jadi walaupun kepada Muslim ada 3 guru, tetapi 3 guru itu menerimanya sama dari Ismail, yaitu Ibnu Ja'far. Beliau adalah atba' tabi'in yang wafat di sini tahun 180 Hijriah dari Ismail bin Suhail. Beliau adalah tabi'in dari abihi, dari bapaknya. Begitu juga beliau tabi'in yang wafat 74 dari sahabat, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Sohar. Ya, masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Tapi kenapa banyak Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis? Jawabannya sampai 5.374 Hurairah itu. Padahal hidup bersama Rasul cuma 3 tahun. Jawabannya karena begitu masuk Islam, beliau langsung berada di samping Rasul. Ya, rumahnya di Suffah. Suffah itu apa? Pavilion. Pavilion masjid. Pavilion Masjid Nabawi. Dan dulu pernah saya uraikan,
Ada yang namanya Ahlus Suffah, itu jumlahnya 450 orang. Nah, yang Ahlus Suffah itu hidupnya ditanggung oleh Baitul Mal, yang Ahlus Suffah itu. Sehingga mereka tidak berbisnis, karena semua hidupnya ditanggung oleh Baitul Mal. Jadi siang beredar dakwah, malamnya ngaji kepada Rasul. Jadi dia tidak punya pekerjaan apa-apa. Jadi karena semuanya sudah ditanggung. Dan 450 pavilion itu dibebaskan oleh Abdurrahman bin Auf. Tanahnya, rumahnya diberikan kepada Ahlus Suffah. Selain kepada istri Nabi yang 9 ya, tahun ke-7 Hijriah itu istri Nabi 9. Itu dibagi rumah oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau ada yang nyoroti Abu Hurairah, kenapa kok 3 tahun sampai banyak hadis ya? Karena beliau tidak punya pekerjaan apa-apa dan diizinkan oleh Rasul dan selalu kemana-mana mendampingi Rasul. Kalau istri Aisyah yang banyak teh, kenapa Aisyah? Karena dia dapat hibah dari saudah gilirannya. Kalau istri yang lain, tiap malam dikirim oleh Rasul, bahkan ada yang satu malam 2 istri, 3 istri, karena 9 jumlahnya. Saudah mah enggak dikiliran karena menghibahkan gilirannya kepada Aisyah. Untungnya Aisyah cerdas, maka banyak hadis yang diriwayatkan Aisyah. Kalau Abu Hurairah tadi karena berada di tempat khusus meriwayatkan hadis, jadi yang negatif kepada Abu Hurairah dan Aisyah perlu kita bantah ya. Itu kan orang Syiah ya yang negatif kepada Aisyah dan Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah dan Aisyah ditolak hadisnya, kosong hadis itu. Ya memang mayoritas. Itu wafat 57 dan riwayatnya singkat saja. Kemudian tarikh hadis yang ketiga. Yang tadi tausik, kemudian kedua tahrij, ketiga sekarang tarikh hadis. Saum di bulan Ramadan ditetapkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi kalau sebelum hijrah mah kewajiban saum Ramadan teh belum ada. Yaitu kewajiban saumnya apa? Yang meneruskan saum para nabi. Makanya di dalam Al-Qur'an kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayatnya sudah saya bahas beberapa periode ya. Bagaimana saum ayat 183 dan seterusnya. Dan terakhir pada tahun yang lalu sampai ayat 187, makanya sekarang hadis. Jadi pada bulan Ramadan, saum Ramadan itu tahun kedua Hijriah, bulan Sya'ban, menurut sebagian ulama tanggal 10 Sya'ban turun ayat Ramadan itu. Padahal sebelum-sebelumnya sudah lengkap ibadat itu sampai sudah ada kewajiban berperang. Jadi aturan sholat juga sudah lengkap, sudah perpindahan kiblat, sudah perubahan rakaat. Dan ibadah Ramadan juga tahun setelah adanya kewajiban melawan orang kafir untuk perang yang memusuhi kaum muslimin. Hadis ini diriwayatkan ketika bulan Ramadan yang diwajibkan saum itu tiba. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad menggunakan kalimat lama hadoro Ramadan, tatkala sudah tiba bulan Ramadan pada nomor 5133. Maka Rasul menyambut Ramadan tersebut dengan memberikan berita gembira. Kenapa berita gembira? Karena di dalam riwayat Ahmad tadi juga yubashiru ashabahu. Jadi memberikan berita gembira, tafsir, tarhib. Memberikan berita gembira. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak
Rasul memberikan berita gembira pada sahabatnya dengan menandaskan telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Jadi secara historis memberikan berita gembira bagi setiap umat yang sekaligus juga mengandung tuntutan. Berita gembira dan ada tuntutannya. Itu rakyat. Sekarang tasihnya, yang keempat, tasih. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan penyusun kitab lainnya selain Abu Daud, maka sudah sepakat kesahihannya hadis ini. Kesahihannya, karena kalau sudah diriwayatkan Bukhari Muslim dijamin sahih. Jadi itu sudah sepakat ulama muhadis. Kalau sudah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dijamin sahih. Itu penyelidikannya, ya. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutnya muttafaq alaih. Kalau Mansur Ali Nasib itu diriwayatkan oleh Ahmad. Ya Ahmad, Bukhari, Muslim, kata Mansur Ali Nasib, muttafaq alaih. Tapi kalau Ibnu Hajar cukup dua, Bukhari dan Muslim. Ada Pak Mansur ya. Tidak ada ulama yang ragu atas kesahihan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah sering orang menelusuri kelemahannya tidak terbukti. Atau itu mah Bukhari Muslim unggul dipakai. Kalau Bukhari Muslim unggul dipakai pan masih kurang. Karena banyak hadis yang diriwayatkan oleh yang lain tapi tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Padahal sahih. Itu begitu kata Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Al-Hakim itu namanya Muhammad juga, Muhammad Al-Hakim. Dia menyusun kitab Al-Mustadrak. Dia itu mencari hadis yang sahih sederajat dengan Bukhari Muslim, tapi di dalam Bukhari Muslim tidak ada. Maka dia susun, kumpulkan, namanya Al-Mustadrak ala Sahihaini. Ini kalau Imam Hakimah abad ketiga dan keempat, abad keempat kelima, karena 458. Jadi kalau Sahih Bukhari Muslim ya seperti Al-Lu'lu' wal Marjan itu kan disusun oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, diambil dari Bukhari Muslim dikumpulkan jadi Al-Lu'lu' wal Marjan. Muhammad Fuad Abdul Baqi. Jadi hadis ini boleh dikatakan rawahul jamaah, istilah Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat 852 Hijriah. Jadi kalau di dalam Bulughul Maram ada rawahul jamaah itu 3 ke atas rawi hadis dari 7 hadis. Kemudian ini tasihnya, jadi ulama pengkritik hadis itu sudah sepakat semuanya hadis ini adalah hadis sahih. Seperti At-Tirmidzi, Ad-Dahabi, Ibnu Hibban, An-Nasai dan lain sebagainya. Bukhari juga ada Bihrun Nadar, ada pertimbangan pada Huyai bin Abdullah sebagai tabi'in yang tidak jumpa dengan sahabat, namun ada riwayat yang lain yang nyambung kepada tabi'in, tabi'innya kepada sahabat. Makanya Bukhari sendiri meriwayatkan. Nah, sekarang kita ke berikutnya, yaitu tahlil syarah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kalimat ini merupakan redaksi yang diucapkan oleh Abu Hurairah. Jadi kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dia menegaskan pakai anna. Karena itu untuk meyakinkan umat, khususnya yang disampaikan oleh Abu Hurairah kepada tabi'in, agar yakin benar atas apa yang disampaikan.
Kalimat sesungguhnya Rasul bersabda itu mengisyaratkan bahwa Abu Hurairah langsung mendengar Rasul. Sedangkan dalam riwayat Ahmad nomor sekian, yubashiru ashabahu, Rasul itu memberikan berita gembira, menggembirakan sahabatnya. Kalimat ini mengajarkan agar setiap umat menyambut gembira di bulan Ramadan teh. Jadi ulah bingung, ulah pusing menghadap Ramadan teh, harus gembira. Makanya di Indonesia ada tarhib Ramadan, dan di Timur Tengah itu rata-rata ada spanduk, pamflet. Bahkan kalau di Turki mah yang agarantung itu naon teh ngaran teh nya nu karcil tuh di hotel-hotel di pertokoan. Ya itu hiasan-hiasan tuh banyak sekali di Turki. Nggak tahu sekarang lagi gempa, tapi hari di Istanbul mah nggak ikut gempa. Nah, yubashiru idza jaa Ramadan. Jadi kalimat idza jaa Ramadan, Ahmad mengatakan qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Tapi yang kita kutip kan riwayat Muslim. Makanya qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak kata riwayat Ahmad. Ini 3 kali. Ada yang bunyinya hada Ramadan qad ja'a. Al-Bukhari mengatakan idza dakhala syahrul Ramadan. Kemudian At-Tirmidzi mengatakan idza kana awwalu lailah min syahri Ramadan. Jadi macam-macam redaksinya. Kalimat yang berbeda-beda itu memberikan gambaran satu perintah menyambut Ramadan. Jadi tinggal seminggu lagi lebih ya. Sekarang hari Sabtu depan tanggal 18, dan insya Allah ada yang mengatakan tanggal 22, ada yang mengatakan tanggal 20 encan dan pasti. Tapi saya yakin kita semua sepakat mulai Ramadan tidak ada perbedaan, yaitu dimulai tanggal 1 Ramadan. Tidak ada perbedaan, pasti tanggal 1 Ramadan mulai. Jadi kita sambutlah tanggal 1 aja. Nanti juga lebarannya pasti tanggal 1 Syawal, pasti. Jadi perintah menyambut Ramadan itu harus dengan gembira. Kedua, tibanya Ramadan itu mesti diumumkan. Tapi eta mah aya pengumuman dina medsos, diganti-ganti tiap bulan teh. Lamun dekat bulan Rajab, barang siapa yang mengumumkan tanggal 1 Rajab dijamin bebas dari neraka. Kemudian tanggal 1 Sa'ban kemarin muncul lagi, dijamin barang siapa yang mengumumkan bulan Sa'ban. Muncul lagi tanggal 15, barang siapa yang mengumumkan 15 Sa'ban, nisfu Sa'ban. Nanti juga bulan Ramadan ada lagi itu. Itu hadis maudhu yang berubah-ubah, itu hadis palsu, tidak ada sumbernya. Berita gembira ya betul, harus berita gembira, tapi tidak ada hadis yang mengatakan barang siapa yang mengumumkan dijamin bebas dari neraka. Itu diubah. Maklum banyak medsos sekarang mah yang sharing tanpa disaring. Jadi kadang-kadang berita bohongnya banyak. Ya seperti pernah saya katakan, orang munafik itu membuat hadis palsu sebanyak 15.000 hadis palsu. Itu makanya oleh Nasiruddin Albani yang wafat 1999 Masehi, itu dikumpulkan hadis-hadis palsu dan dhaif itu. Dan sekarang sudah ada terjemahnya, kumpulan hadis
doib dan palsu oleh Narsudin Albani. Kemudian yang ketiga, bulan, ini dikoreksi aja, bulan Ramadan itu merupakan bulan barokah karena disebut sebagai Syahrul Mubarak. Disebut Syahrul Mubarak itu pertama oleh riwayat Ahmad nomor 9133, An-Nasai 2079, itu mengandung barokah, berkah atau barokah. Jadi bulan Ramadan itu mesti meningkatkan barokah. Barokah menurut An-Nawawi itu yang lahir 676. Kenapa saya sebut lahirnya? Di samping kita harus tahu juga untuk membedakan. An-Nawawi itu ada dua yang populer. An-Nawawi yang lahir 631 wafat 676. Ada juga An-Nawawi yang lahir abad ke-14 Hijriah. Nah, kalau An-Nawawi yang lahir abad ke-14 penyusun Syarah Sabinah itu orang Banten, An-Nawawi Banten. Kalau ini mah An-Nawawi Abu Yahya. Ya, bedanya kalau An-Nawawi ini tempat hidup disebut An-Nawawi. Kalau An-Nawawi Bantani mah nama An-Nawawi Al-Bantani. Kata An-Nawawi pada dasarnya tetapnya kebaikan, barokah itu. Dan terus menerus semakin lama semakin bertambah kebaikan. Itu makanya disebut barokah, bulan barokah. Terkadang bermakna semakin bertambah kebaikan, ziyadatul khair alal khair. Dalam Tuhfatul Ahwadi karangan Al-Mubarakpuri, Al-Mubarakpuri juga ada dua. Ada Al-Mubarakpuri pengarang Tuhfatul Ahwadi Syarah Tirmidzi, yaitu yang wafat 1353. Ada juga Al-Mubarakpuri pengarang Sirah Rasul, orang India ya, ulama India. Mengutip beberapa pendapat pengertian barokah. Pertama, barokah itu aslinya adalah ziyadah atau bertambah dan berkembang. Dua, barokah itu dalam keagamaan berarti meningkatkan kesetiaan dalam ibadah, itu barokah. Ketiga, barokah dalam ekonomi, mengandung arti maju dan berkembang perekonomiannya. Walau modalnya nggak begitu besar, tapi dapat keuntungan banyak, memadai. Keempat, dalam rezeki, yaitu manfaatnya bertambah, walaupun kuantitasnya tidak melimpah, tapi bisa mencukupi kebutuhan saeutik mahi loba nyesa. 5, dalam bidang kesehatan, itu juga barokah. Semakin lama semakin manfaat, sehat jasmani, rohani, dan ekonomi. 6, usia semakin panjang semakin manfaat, baik bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Khairul umur khairun nas atwaluhum a'maron wa ahsanuhum akhlaqan. Sebaik-baik manusia yang panjang usia dan baik akhlaknya. Makanya berapa panjang usia itu? Kata Rasulullah, rata-rata umur umatku dari 60 sampai 70. Jadi yang panjang usia itu di atas 70. Makanya seperti saya, bapak-bapak yang di atas 70 itu barang langka. Rasul perlu dilestarikan. Yang di atas 70 itu perlu dilestarikan. Karena itu barang langka yang 70 itu. Zaman umat Nabi Muhammad, jadi rata-rata 60 sampai 70. Sekarang saya sudah 71, jadi itu termasuk barang langka. Jadi itu barokah itu. Kalau usia yang panjang itu bermanfaat gitu.
Jadi kalau semakin lama usianya semakin bagus, gitu, semakin produktif. Nah itu yang barokah. Jadi panjang usia teh untuk ngaripuhkeun anak incu, gitu. Tapi harus semakin baik ya. Ya ada juga pendek usia tapi barokah ya, seperti Asy-Syafi'i, hidupnya di dunia cuma 54 tahun, karyanya besar. Imam Ghazali 450 555 505 hanya 55 tahun, itu barokah. Muslim ya 55 tahun. Kemudian ilmu terus bertambah dan bermanfaat, itu barokah. Jadi bulan Ramadan itu harus barokah, harus bermanfaat. Hartanya tidak banyak tapi bermanfaat, barokah. Jadi tentu saja masih banyak. Makanya Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk berdoa barokah. Kan ada yang nikah, barokallahu laka wa barokah alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Itu kan mendoakan barokah, supaya barokah. Walaupun sekarang banyak doanya diganti semoga sakinah mawadah warohmah samawat. Kudu mah samaro. Jadi doa Rasul mah bukan sakinah mawadah warohmah, bukan. Barokallahu laka wa barokah alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Berkah, bukan sakinah mawadah warohmah. Doa Rasul mah saya belum menemukan. Tapi begitu populer ya di kita. Kemudian penuh barokah itu dikemukakan di dalam Quran. Pamanya hada kitabun anzalnahu barakun musaddiqul ladzi baina yadayhi walitundira ummal qura wa man haulaha waladina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bi wa hum ala salatihim hafidun. Berdasar ayat ini Quran diturunkan penuh barokah karena disitu dikatakan anzalnahu mubarakun. Kedua, orang mukmin pada hari akhir pasti iman pada Quran. Karena di sini kita waladina yu'minuna bil akhirah yu'minun. Yang ketiga, sholat merupakan prinsip ibadah utama karena wahala sholatihim yuhafidun agar barokah. Keempat, jika ingin dapat barokah maka hendaklah iman yang benar, melakukan ibadah secara berdasar Quran dan Sunnah itu. Karena di sini berbicara barokah, dikemukakan imannya, dikemukakan sholatnya. Kemudian 5, memberikan peringatan kepada sesama mukmin agar dengan Al-Quran dilaksanakan. Kemudian barokah juga kita lihat dalam surat Al-An'am ayat 155. Jadi judul ceramahnya tafsir tematis juga tidak terlewat karena ada tafsirnya. Al-Quran penuh berkah, maka ikuti petunjuknya. Hada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Kemudian Quran juga hada dzikrun mubarakun anzalnahu fa'antum munkirun. Ini Al-Quran adalah peringatan yang diberkahi yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu menjadi pengingkar? Jadi kalau ingkar kepada Al-Quran tidak akan barokah. Jadi agar mendapatkan barokah, jadikan Al-Quran sebagai peringatan. Kemudian jadikan Quran juga penuh barokah karena kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Agar Quran mendapat barokah, liyadab baru ayatihi, tadabbur. Terus tadabbur. Waliyatadakkaru ulul albab, dan tadakkur. Jadi tadabbur dan tadakkur. Apa bedanya tadabbur dengan tafakkur? Tadakkur. Kalau tadabbur itu berawal dari yakin benar. Jadi kaji Al-Quran itu, terjemahnya, asbabun nuzulnya atau historisnya segala macam dipelajari. Kemudian
tafsirnya. Kemudian kalau saya dengan 7 tatbik itu tadabbur. Kalau tadabbur kita lihat di alam, kemudian bagaimana dikaji dari Al-Quran. Cocok atau tidak, mana yang diperbaiki. Makanya perlu untuk tadabbur dan tadakkur itu ulul albab, akal yang sehat. Kemudian juga disebut barokat jama'. Ini yang sangat populer. Walau anna amanu wattaqau la fatahna alaihi barokat as-sama wal ard. Kalau ingin barokat di sini iman dan takwa. Karena banyak orang yang mendustakan Quran, maka tidak barokah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami siksa. Kemudian jadikan penuh barokah itu sejak dari rumah. Kalau ingin barokah mulai dari rumah. Karena Quran mengatakan kul rabbi anzilni munzalan mubarakan. Berikan kepadaku rumah tempat tinggal yang barokah. Jadi ayat ini memerintah agar berdoa kepada Allah untuk mendapatkan tempat yang barokah. Oleh karena itu menciptakan dan meraih barokah mesti berawal dari rumah. Jadi, kalau tadi ingin Ramadan itu barokah, mulai dari rumah, berkah kan. Kemudian air hujan juga itu mengandung barokah.